Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Permata dari kelas 3A dengan NPM 201063105014, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menayangkan sebuah video dokumentasi hasil observasi di SDN Cisauk. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dadang Rahman Munandar MPD, serta untuk mendeskripsikan tentang konsep strategi pemasaran, kebijakan, dan implementasi di SDN Cisauk, dan mengetahui sejauh mana keberhasilan strategi promosi yang diterapkan oleh SDN Cisauk. Konsep pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan adalah usaha berbasis pemasaran jasa, di mana dalam dunia pendidikan, pemasaran adalah tentang mengelola hubungan antara penyedia jasa pendidikan dengan klien, di mana klien kali ini adalah siswa dan orang tua siswa. Pemasaran pendidikan mencangkup berbagai bidang, mulai dari promosi hingga tahap melakukan bimbingan belajar. Nah, dalam mengelola pendidikan terdapat dua landasan filosofis dari pemasaran pendidikan, yaitu landasan epistemologis dan landasan politik. Kebijakan pemasaran pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dalam bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Implementasi pemasaran pendidikan, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu tentang orangnya, yaitu sumber daya manusia yang menjadi pekerja atau penyedia jasa pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut seperti guru ataupun karyawan. Selanjutnya itu bagaimana kita mempromosikan sekolah supaya menarik perhatian dari orang tua maupun dari siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah sarana prasarana yang mendukung di sekolah tersebut agar siswa maupun wali murid tertarik untuk sekolah di sekolah tersebut. Yang keempat ada proses, yaitu proses penyampaian jasa pendidikan yang merupakan kualitas, bagaimana kualitas lulusan dari sekolah tersebut. Selanjutnya adalah lokasi yang strategis, di mana lokasi sekolah tersebut dekat dengan rumah-rumah para siswa atau dekat dengan angkutan umum. Selanjutnya harga pendaftaran maupun biaya-biaya yang siswa keluarkan untuk sekolah di sekolah tersebut harus sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Permisi Bapak, sebelumnya kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mewawancarai tentang SDN Cisauk mengenai pemasaran pendidikannya. Pertanyaan pertama, mungkin bagaimana perencanaan pemasaran pendidikan yang dilakukan di SDN Cisauk ini? Dengan cara pendekatan pada masyarakat sekitar, lalu memberikan visi-misi ke masyarakat, kemajuan yang akan datang oleh siswa. Kalau cara pengendalian pemasarannya, misalkan naik turun, kita tahu atau bagaimana? Nah, kebetulan di SDN Cisauk itu tidak naik turun, seimbang. Jadi pengeluaran waktu siswa seimbang. Dan tahun tidak ada kendala masa siswa. Nah, itu kalau cara sekolah memasarkan atau menarik perhatian siswa atau wali murid itu bagaimana? Karena kan banyak sekolah swasta maupun negeri yang berdekatan jaraknya dan mempunyai keunggulan yang masing-masing. Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara ekskul dan modal jual kepada siswa dengan kelulusan yang maksimal mungkin. Baik, kalau fasilitas atau keuntungan yang didapatkan siswa untuk sekolah di sini apa ya? Ya, dapat dilihat karena juga komputer lagi tes. Ini anak bisa belajar komputer. Mungkin pertanyaan
dari saya. Baik Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai sekolah, fasilitas, visi misi dan lain-lain Pak? Dengan cara ada rapat orang tua murid dengan komite, waktu rapat diberitahukan inilah keunggulan Cisauk, SD Cisauk dan kelemahan SD Cisauk, sehingga masyarakat tahu apa kelemahan, apa kekurangan dan kelebihan SD Cisauk. Nah, untuk rapat tersebut dilakukan berapa kali? Biasanya dilakukan 13 kali dengan komite. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sekolah menentukan target peserta didik? Target peserta didik itu dilakukan dengan program-program yang nyata sesuai dengan kelulusan keluar masuk siswa. Jadi sesuai dengan umur ya Pak? Usia Oh, dengan usia. 6 tahun sampai 12 tahun sesuai dengan APDK program pemerintah, yaitu 12 tahun wajib sekolah. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, apakah sekolah ini pernah mengalami kekurangan target dari target yang telah ditentukan? Pernah, tapi tidak sebesar mungkin. Hanya targetnya akan dicapai 80%. Apa hal yang istimewa atau menarik dari sekolah ini yang menjadikan sekolah ini berbeda dari sekolah lain-lain, Pak? Dengan cara eskul, dengan ada eskulnya, yaitu karena di sini agamis, dengan cara itu dengan rohis anak eskulnya. Oh, mungkin sekiannya Pak dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kita simpulkan dari teori dan hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi marketing dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, terutama untuk tingkat sekolah dasar, karena banyak orang tua atau wali murid yang menginginkan sekolah yang terbaik untuk anaknya, sehingga sekolah perlu meningkatkan strategi marketing dan sarana prasarana yang sekolah miliki. Pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh apa yang ingin kita capai. Strategi pemasaran dalam pendidikan tingkat sekolah dasar adalah rencana menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Yang ingin kita peroleh yaitu menarik perhatian orang tua peserta didik maupun peserta didik dalam mencari sekolah dasar yang diinginkan. Karena pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat penting.